Di kantor Mire, Pak Sangyong membereskan barang-barangnya karena ia dipindah tugaskan ke cabang Cidal semenjak Mire memulai tuntutannya kembali. Semua orang tak percaya bahwa Pak Sangyong telah melakukan tindakan yang salah. Mereka merasa perlakuan itu tidak adil untuk Pak Sangyong. Saat Mire datang, mereka semua memandang Mire dengan tatapan yang tajam. Namun kali ini Mire justru tak menghiraukan mereka. Mire pun semakin berani. Saat diwawancarai, Mire ditawari untuk mengambil cuti selama pelaporannya diproses. Namun Mire menolak tawaran itu dengan alasan jika ia cuti, maka semua orang akan mengira dia menjauh dari kasusnya dan mengira Mire menghilang, lalu orang-orang tidak akan mempercayainya lagi. Pelaporan Mire mulai diproses dan semua rekan kerjanya dipanggil untuk diwawancarai. Karena itu, beberapa rekan kerjanya merasa marah dan geram dengan Mire. Namun ada juga yang mulai merasa bahwa Mire berkata jujur dan mereka merasa ada yang tidak beres dalam kasus ini. Mereka pun mulai meragukan rumor yang telah mereka percayai sebelumnya. Sepulang dari kantor, Mire melihat Sejin. Sejin terlihat lega karena akhirnya dia bertemu dengan Mire. Sejin bercerita kalau ia hampir 3 kali tewas ketika ia menaiki truknya di jalan tol menuju Seoul. Hingga akhirnya Sejin mengganti mobilnya. Lalu selama 2 hari Sejin berkelana untuk mencari Mire. Sejin juga mengatakan ia jauh-jauh ke Seoul untuk menemui Mire karena Mire tidak sempat menyampaikan apa yang ingin dikatakannya pada Sejin. Hal itu membuat Sejin penasaran. Sejin pun mengajak Mire untuk bertemu esok hari demi melanjutkan perbincangan mereka. Mire menyetujuinya asal Sejin tidak membawa mobilnya ini. Keesokan paginya mereka bertemu. Sejin memperhatikan Mire dari jauh dan diam-diam mengejutkan Mire. Sejin mengatakan beginilah penampilan Mire sehari-hari jika di Seoul. Pertama kali, Sejin membawa Mire ke toko bunga. Setiap bertemu dengan kenalan Sejin, Sejin mengenalkan Mire sebagai partner bisnisnya. Awalnya Mire menyangka bunga itu untuknya, namun ternyata bunga itu untuk temannya yang sedang merayakan pembukaan tokonya. Sejin juga mengajak Mire makan di restoran temannya. Mire takjub dengan Sejin yang mengenali semua pemiliknya. Namun Sejin mengatakan bahwa mereka adalah rekan kerjanya dulu yang sekarang memilih bisnis sendiri dan sudah sukses. Ternyata bukan tanpa tujuan, Sejin sengaja mengenalkan semua temannya pada Mire. Sejin ingin Mire bertemu dengan beberapa orang yang baik dan memiliki banyak teman. Sejin juga mengatakan bahwa kini Mire bisa membeli apapun dan memasukkan tagihannya ke rekening Sejin. Selanjutnya, Sejin mengajak Mire ke observatorium. Mereka mengatakan sama-sama belum pernah mendatangi tempat seperti ini. Di sini, Mire bilang kalau perkataannya tidak akan penting lagi karena Sejin akan ke Amerika. Sejin mengatakan kalau ia belum mengambil keputusan akhirnya karena ia belum membahas dengan rekan bisnisnya. Dia ingin membahas keputusan akhirnya itu bersama Mire sambil menatap Mire. Mire pun langsung menanyakan bagaimana keputusan Sejin. Sejin menjawab kalau ia ingin pergi ke Amerika. Sejin kembali menanyakan apa yang akan dilakukan Mire selanjutnya dan Mire menjawab ia akan menuntaskan apa yang sudah menjadi bagiannya. Sejin menawari jika Mire telah selesai dengan urusannya, maukah Mire bekerja sama dengannya di Amerika? Di sisi lain, artikel tentang identitas palsu Nyonya Rosa pun sudah terbit. Namun karena Nyonya Rosa tidak bisa membaca, ia meminta bantuan pembelinya untuk membacakan. Nyair Kim Rosa terkuak, penipu telah mencuri seluruh kehidupannya, nama dan juga aset miliknya. Karena pemberitaan itu, orang yang tak dikenal mulai melempari restoran Nyonya Rosa. Nyonya Rosa juga menerima telepon dari kantor jaksa yang meminta Nyonya Rosa untuk datang melakukan investigasi karena melakukan tindakan pidana. Miji dan Hosu secara tak sengaja mengetahui pemberitaan itu saat mereka sedang berada di toko buku. Miji dan Hosu pun mendatangi restoran Nyonya Rosa, namun Nyonya Rosa mengunci dirinya di dalam.
Miji menemukan surat dari pengadilan di depan pintu Nyonya Rosa. Ia membawa surat itu ke rumah Hosu. Miji membuka surat itu karena tahu bahwa Nyonya Rosa tidak bisa membaca. Surat itu adalah panggilan jaksa yang ternyata jaksa itu dikenal oleh Hosu. Jaksa itu merupakan rekan dari Lee Chonggu. Hosu pun menjadi tahu bahwa artikel itu hasil perbuatan dari Lee Chonggu. Miji langsung menemui Nyonya Rosa saat berada di rumah sakit tempat anaknya dirawat. Disinilah Nyonya Rosa tahu bahwa Miji benar-benar ingin membantunya dan Miji sama sekali tidak ada hubungan dengan Lee Chonggu. Nyonya Rosa pun mulai menceritakan cerita yang sebenarnya pada Miji dan Hosu. Ternyata nama asli Nyonya Rosa adalah Sangwol. Sejak kecil Sangwol tidak bisa membaca dan Rosalah yang selalu membacakan tulisan untuknya. Sangwol dan Rosa berasal dari panti asuhan yang sama. Rosa anak yang pintar dan jenius, sedangkan Sangwol dia sempat belajar dengan Rosa, namun karena suatu hal ia tetap tak bisa belajar. Karena itu, Sangwol sering mengalami situasi tak adil. Setiap hal itu terjadi, Rosalah yang membelanya. Mulai sejak itu, Rosa dan Sangwol memutuskan untuk bekerja sama. Rosa menjadi penyair dan uang hasil puisinya digunakan untuk memenuhi kehidupan mereka berdua. Sampai suatu ketika, Rosa yang memiliki hidup yang normal, ia pun menikah, Sangwol dan Rosa pun berpisah. Sangwol bekerja di restoran ayam. Setelah lama tak bertemu, secara tak sengaja mereka pun bertemu. Saat itu Rosa telah memiliki seorang anak. Rosa terlihat lesu karena ia mengalami KDRT dan anak Rosa lahir dengan berkebutuhan khusus. Saat suami Rosa datang dan dengan kejamnya suami Rosa ini memukuli Rosa. Secara tak sengaja, Rosa memukul suaminya dengan setrika sampai suaminya mati. Sangwol membantu Rosa dan membuat seolah-olah dialah yang membunuh suami Rosa. Akhirnya Sangwol pun dipenjara. Keluar dari penjara, Sangwol dan Rosa memutuskan untuk pergi ke Seoul. Sangwol dan Rosa kembali bangkit dari keterpurukan mereka selama di Seoul. Disinilah kehidupan mereka mulai berkembang. Namun kebahagiaan tak berlangsung lama. Rosa meninggal karena kanker. Sebelum meninggal, Rosa memaksa Sangwol untuk mengambil identitasnya karena tinggal Sangwol lah harapannya untuk merawat anaknya. Sangwol menyerahkan beberapa dokumen peninggalan Rosa kepada Hosu. Ternyata di antara dokumen-dokumen itu ada surat wasiat peninggalan Rosa untuk Sangwol yang mengatakan bahwa seluruh aset peninggalan Rosa telah diwariskan untuk Sangwol dan surat itu sah secara hukum. Miji dan Hosu juga menghubungi semua mahasiswa yang pernah mendapatkan beasiswa dari Nyonya Rosa ataupun Sangwol. Miji dan Hosu mengumpulkan petisi dari mahasiswa-mahasiswa itu. Karena dokumen-dokumen itulah dakwaan terhadap Sangwol pun ditunda. Sangwol terlihat bahagia dan menyadari bahwa masih ada orang baik di sekitarnya. Saat Hosu kembali setelah membeli beberapa minuman, Hosu mendapat telepon. Namun tiba-tiba Hosu tak bisa mendengar apapun. Telinga Hosu bermasalah lagi dan kali ini semuanya terasa hening bagi Hosu.